Alexander keluar dari kamar mandi setelah menyelesaikan mandi dengan gejolak di dalam hati. Nyatanya air dingin yang mengguyur sekujur tubuhnya tidak mampu meredam lara, juga emosi jiwa yang mendera hati dan pikirannya. Kepingan masa lalu itu kini telah utuh ia dapatkan. Pria itu bukan Dong Yuang, melainkan pria lain yang bernama Hua Wang. Kevin Liam adalah nama aslinya, tetapi dalam hati Alex membenci nama itu. Memiliki kedua orang tua dengan egoisme yang tinggi sama sekali tidak membahagiakan. Jika boleh jujur, ia malah merindukan sosok Paman Juan yang selama hidup selalu mendedikasikan diri untuk melindungi dirinya. Apakah pria itu tidak selamat dari kecelakaan? Hanya Ramapati dan istrinya yang akan menjawab semua pertanyaan itu. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Alex terkejut ketika keluar dari kamar mandi, kemudian mendapati sosok saudara tiri Lucia berdiri di kamarnya dengan memegang sebuah cangkir yang di atasnya terdapat kepulan asap. Wanita itu tersenyum dengan senyum yang bisa Alex tangkap sebagai inisiatif untuk menggoda. Lilian memindai penampilan pria yang saat ini berdiri di hadapannya dengan hanya menggunakan handuk untuk menutupi tetesan air yang menetes dari rambut pria itu mengenai hampir hingga tampilannya terlihat lebih tampan dan menggoda. Saya kemari untuk membuatkan teh herbal yang terkenal dari daerah ini. Selain aromanya yang menyegarkan, teh ini juga meningkatkan vitalitas dan menjaga kebugaran. Lilian mendekat untuk mengulurkan teh yang berada dalam cangkir itu. Alexander memicing menatap gadis yang sepertinya akan menjadi seseorang yang menyulut kecemburuan Lucia. Sama sekali tidak menarik dan sangat murahan batin pria itu. Maafkan saya, Nona, tetapi saya tidak membutuhkan apapun. Jika saya membutuhkan secangkir minuman, maka saya lebih baik menunggu kekasih saya yang membuatkannya. Alex tersenyum menyeringai saat melihat perubahan ekspresi gadis itu. Pria itu yakin jika selama ini Lucia merasa tertekan hidup bersama dua orang yang memiliki sifat seperti ular itu. Bukankah saat ini Lucia masih sakit? Ayah tidak mungkin mengizinkan gadis itu untuk membuatkan minuman untukmu. Dia selalu diistimewakan. Jadi sepertinya untuk beberapa hari ke depan aku bisa menggantikan tugas Lucia untuk melayani dan membuatmu sedikit merasakan senang di rumah ini. Lilian mengedipkan matanya. Dalam sejarah hidupnya tidak ada satupun pria yang bisa menolak pesonanya. Bahkan Liu Chen yang tergila-gila kepada Lucia berhasil ia taklukkan dengan mudah. Sejujurnya ia membenci pria yang benar-benar mencintai saudara tirinya dengan kesetiaan yang tinggi. Sudah cukup bahagia ia rasakan ketika melihat sendiri Liu Chen kehilangan kesetiaan ketika berhasil ia jerat di atas ranjangnya. Silahkan menawarkan kesenangan itu kepada pria lain di luar sana, karena saya hanya ingin mendapatkan kesenangan itu dari kekasih saya, Lucia Wang. Dengan sangat hormat saya meminta agar Nona segera keluar dari kamar saya, karena rasanya tidak pantas seorang gadis baik-baik mendatangi kamar seorang pria malam-malam begini. Meskipun kalimat itu diucapkan dengan senyum di bibir, tetapi Alex yakin jika Lilian menyadari bahwa kalimatnya adalah sebuah usiran yang memang ia sengaja. Terbukti gadis itu keluar dari kamar Alex dengan ekspresi marah karena gagal dengan misinya. Alex baru saja mengenakan pakaian yang ia ambil dari koper milik Lucia saat terdengar suara langkah memasuki kamar. Calon ayah mertuanya, adik dari pria yang sudah membuat sejarah tragis bagi keluarganya. Akan ada acara makan malam sebentar lagi. Kamu bisa bergabung. Sejujurnya perasaan kesal itu masih ada dalam benak Dong Yuang karena kehadiran pria ini akan membuat masalah baru tentang hubungan yang selama ini terjalin erat antara dirinya dengan keluarga Chen. Saya hanya akan makan bersama Nona Wang di kamar ayah mertua.
Alex menyungkingkan senyum. Sepertinya ia memang harus meniru jejak Felix Orlando yang dengan mudah bisa menaklukkan hati ayah mertuanya dengan bertingkah sedikit tidak tahu diri. Yang pasti ia memiliki dasar cinta yang kuat terhadap Lucia dan itu sudah cukup. Baiklah, jika itu menjadi pilihanmu. Jangan lupa, jika besok Tuan Muda Liu datang ke rumah ini, maka jangan berharap aku akan membantumu menyelesaikan permasalahanmu, karena di sini aku tetap menjadi musuhmu. Alex tersenyum lebar. Kali ini ia jauh merasa lebih santai menghadapi Dong Yuang. Ternyata apa yang dikatakan Tuan Besar Danupraja memang benar. Kemampuan masih terbilang di atas Dong Yuang menyangkut seni bela diri dan ilmu pedang. Meskipun tentu saja Erlangga lebih menguasai hal itu dari dirinya. Sejak berumur 4 tahun, Elang sudah mendapatkan pelajaran tentang hal itu dari guru yang sengaja ayahnya datangkan dari Beijing. Elang memang telah disiapkan sejak awal menjadi penerus Danupraja. Aku memuji kesetiaanmu terhadap Lucia. Setelah mendengar penolakan atas rayuan putri tiriku, kali ini Dong Yuang mengucapkan kalimat itu dengan tulus. Ia mendengar semua pembicaraan yang terjadi antara Alex dan Lilian. Sebenarnya Dong Yuang memang mengetahui jika selama ini Lilian seringkali menggoda Liu Chen, tetapi tentu saja pria itu tidak menyangka jika hubungan Liu Chen dan putri tirinya akan sejauh itu sebelum Alex menyerahkan bukti perbuatan nista mereka. Apakah Anda diam-diam memata-matai saya, ayah mertua? Jangan terlalu besar kepala. Aku tadi ingin datang ke kamarmu, tetapi mengurungkan niat karena melihat Lilian berada di sini dengan tidak tahu malunya merayumu. Sebagai seorang ayah yang merawatnya sejak usianya kecil, tentu saja aku merasa malu atas perbuatannya itu. Dong Yuang bersuara lirih. Pria itu tidak menyangka bahwa putri tirinya bisa melakukan perbuatan yang merendahkan harga dirinya sebagai seorang ketua mafia yang disegani di negara ini. Anda tidak gagal dalam mendidiknya, tetapi pada dasarnya mereka memang memiliki sifat seperti itu. Contohnya saja Lucia, meskipun dia hidup dalam lingkaran yang Anda buat, tetapi ia mampu hidup dengan sifat yang baik dan mampu menjaga diri dengan baik, baik fisik maupun kehormatannya. Alexander menjeda ucapannya. Sepertinya kali ini adalah kesempatan yang ia tunggu untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Mungkin ayah Lucia ini juga sudah mengenali dirinya ketika pertama kali melihat tanda di tubuhnya. Saya mencintai putri Anda tanpa memandang dari benih mana ia terlahir, tanpa memandang pekerjaan Anda sebagai seorang ketua mafia, dan yang lebih penting, saya mencintainya tanpa memandang jika ia adalah putri dari seorang yang menjadi adik dari pembunuh kedua orang tua saya. Dong Yuang menatap pria muda di depannya lekat-lekat. Hal inilah yang sebenarnya sejak tadi berputar dalam benaknya. Pria ini rupanya telah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Aku tidak terlibat peristiwa pembunuhan kepada orang tuamu, kakakku yang terlalu mencintai ibumu hingga tidak bisa move on dari masa lalu. Dan sepertinya dalam hal ini Hua Wang tidak sepenuhnya bersalah. Pada kenyataannya ibumu tetap memberikan kesempatan padanya untuk mendekat. Alex mengedikkan bahu. Bukan hal yang akan ia persoalkan. Ia sudah lupa menjadi seorang anak yang diinginkan oleh ayahnya. Ia tidak memiliki kesenangan menyenangkan bersama ibunya hingga harus meratapi kesedihan ketika orang tuanya meninggal. Semua terasa datar saja. Orang yang selalu menjadi panutan dan melindunginya saat kesedihan dan kesulitan menghadang hidupnya hanyalah Ramapati Danupraja dan istrinya. Merekalah sejatinya yang ia anggap sebagai orang tua sesungguhnya. Saya tidak akan membahas hal itu lagi. Nama saya adalah Alexander Darwin.
tidak ada kaitannya dengan keluarga Liam. Saya hanyalah seorang asisten pribadi dari Raja Bisnis di Indonesia, Ramapati Danupraja, dan akan terus seperti itu. Meskipun nantinya saya menikahi Lucia, maka status saya tetaplah seorang asisten pribadi. Alex mengatakan kalimat itu dengan tegas, menolak nama besar Liam pada dirinya. Tidak penting dari keluarga mana ia berasal, hatinya memilih Lucia dalam wujud seorang asisten pribadi. Apa yang akan kamu jaminkan jika Lucia harus hidup denganmu, sementara kamu memilih menjadi seorang asisten pribadi dan bekerja untuk orang lain? Aku tidak ingin putriku mengalami kesengsaraan karena permasalahan ekonomi. Alex memahami perasaan seorang ayah yang mengkhawatirkan kondisi putrinya ketika menikahi seorang pria yang menurutnya tidak sesuai dengan standar kemapanan. Sebuah pemikiran yang wajar, dan tentu saja Alex tidak akan tersinggung mengenai hal itu. Dong Yuang pasti juga sudah mengetahui jika kekayaan milik keluarga Liam telah dibeli oleh seseorang, hal yang tidak mungkin Alex ketahui. Alexander Darwin menyodorkan ponsel yang ia ambil dari atas meja. Pria itu memperlihatkan daftar kekayaan yang ia miliki dari hasil menjadi seorang asisten pribadi. Dong Yuang mengejapkan mata berkali-kali, sebuah ekspektasi yang cukup membuat hati Alex bahagia, dan itu hanya sebagiannya. Tidak perlu menyandang gelar sebagai tuan muda Liam. Saya berjanji akan membahagiakan putri Anda, tidak membiarkan dia kekurangan apapun terkait materi, akan melindunginya, menjaganya dengan nyawa saya sendiri. Tidak ada sedikit pun keraguan tersirat dari ucapannya, menandakan bahwa pria di hadapannya ini benar-benar serius dengan sumpahnya. Lucia memiliki ayah seorang ketua mafia. Bisa jadi latar belakang hidupnya akan mempengaruhi kehidupanmu di masa yang akan datang. Dari awal, saya sudah mengetahui latar belakang gadis yang membuat saya tertarik untuk jatuh cinta. Jadi, tidak ada kata di kemudian hari hal itu menjadi masalah. Dia memang dilahirkan di keluarga ini, tetapi cinta dan kasih sayang yang Anda berikan kepadanya bukan sikap seorang mafia kepada musuhnya, tetapi kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Aku percaya padamu, Alexander Darwin, bukan karena kemenanganmu atas diriku, karena jika menyangkut kemenangan, aku bisa menggunakan cara licik untuk menghabisi dirimu di markasku ini, tetapi aku memuji sikap dan perilakumu yang berani menjanjikan sesuatu untuk kebahagiaan putriku, dan kamu bisa mewujudkan janji itu. Untuk kali pertamanya, Dong Yuang menepuk bahu Alexander dengan perasaan bangga. Perannya sebagai seorang ayah yang melindungi putrinya akan segera tergantikan oleh seorang pria yang memiliki kualitas dan kuantitas lebih baik dari dirinya sendiri. Apalagi yang perlu dilakukan? Tidak ada hal yang bisa dilakukan kecuali memberikan restu. Alex berjalan dengan kepercayaan diri yang tinggi melewati Nyonya Wang dan putrinya Lilian. Senyum mengembang di wajahnya, menandakan bahwa ia sedang berbahagia. Kenapa kamu membiarkan pria asing yang telah membuat kekacauan itu tinggal di sini dengan nyaman, suamiku? Terus terang, Jiali merasakan ketidaknyamanan saat melihat pria bernama Alexander itu bisa bersikap sesantai itu di rumah ini. Tidak ada yang salah dengan sikapnya. Ini adalah calon suami nona rumah ini, jadi tentu saja aku memberinya kebebasan. Don Yuang menikmati makan malamnya dengan sangat santai selama 2 tahun ini. Untuk pertama kalinya, pria itu benar-benar bisa menikmati makan malam tanpa merasakan kerinduan terhadap putrinya yang jauh dari jangkauan. Apakah kita harus membiarkan pernikahan Liu Chen dan Lucia batal begitu saja? Dia hanyalah seorang asisten pribadi. Mana mungkin bisa memberikan jaminan kekayaan kepada keluarga kita? Kalimat bernada tinggi yang diucapkan istrinya membuat Dong Yu menghentikan makan malamnya. Aku tidak pernah berniat menjual putriku pada Liu Chen. Putriku terlalu berharga jika harus dinilai dengan uang. Tatapan pria itu
mengarah pada putri tirinya, Lilian, hanya bisa menunduk. Sejatinya ia masih merasa malu karena tadi sempat kepergok ayah tirinya mendatangi kamar Alexander dan menggoda pria itu. Tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah menjadi keputusanku. Aku merestui Alexander Darwin sebagai calon menantu untuk Lucia. Don Yuang berdiri menyudahi makan malam, kemudian pergi ke ruang kerjanya. Meskipun ini terlalu mengejutkan, tetapi ada baiknya jika pernikahan itu batal. Siapa tahu Liu Chen berubah haluan, kemudian bersedia menikahimu, Lilian. Aku sangat kesal, Bu. Kenapa sejak dulu selalu mendapatkan sisa dari Lucia? Apa hebatnya gadis itu? Meskipun ia seorang dokter, tetapi aku juga memiliki kemampuan di bidang akuntansi yang juga bernilai tinggi. Lilian meletakkan peralatan makan dengan kasar. Kalah lagi-lagi, ia kalah dari gadis itu. Apa yang membuat kamu marah, putriku? Lucia hanya akan menikah dengan seorang asisten pribadi saja. Apa hebatnya dengan hal itu? Meskipun pria itu memiliki keahlian yang sudah mengalahkan ayahmu, tetapi tidak ada yang menjamin kebahagiaan Lucia jika hidup dengan menjadi seorang asisten menjadi istri seorang bawahan. Jiali sebenarnya mengerti jika perasaan putrinya saat ini sedang kesal. Putrinya memiliki perasaan suka pada pria bernama Alexander itu, tetapi pada akhirnya perasaan itu terhempas begitu saja. Sementara itu, senyum mengembang terbit di wajah Lucia ketika Alexander mengatakan kepada gadis itu bahwa ayahnya sudah merestui hubungan mereka. Alex, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Aku tidak yakin jika dirimu tidak menyembunyikan sesuatu dariku. Kemenanganmu mengalahkan ayahku adalah sebuah kejutan besar yang membuatku benar-benar terkejut. Ekspresi curiga itu terlihat pada wajah Lucia. Gadis itu merasa bahwa Alex yang berada di hadapannya ini memiliki aura yang sangat kental, tidak hanya sebagai seorang asisten pribadi saja, melainkan seseorang yang memang memiliki kuasa atas sesuatu. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Aku tetaplah Alex, seorang asisten pribadi bos. Kemenanganku melawan ayahmu pasti membuatmu curiga akan statusku. Maka aku katakan saat ini, jika menjadi seorang asisten Erlangga Danupraja, wajib memiliki kemampuan itu, dan di antara orang-orang yang sudah melamar, hanya aku, satu-satunya pria yang mampu mengimbangi kekuatan Erlangga Danupraja. Alex tersenyum lebar, hanya di depan Lucia. Kesombongannya bisa ia perlihatkan. Berarti kamu itu seorang pria yang benar-benar kuat, asisten Alex. Ayahku itu tidak pernah terkalahkan, tetapi dengan mudahnya kamu bisa mengalahkan. Berarti kekuatanmu memang tidak bisa diragukan. Itu memang benar, sayang, dan ada kekuatan lain yang tidak perlu kau ragukan, tetapi aku akan membuktikannya nanti setelah kita benar-benar sudah terikat janji pernikahan. Lucia yang mengerti kemana arah pembicaraan pria di hadapannya ini melempar bantal ke arah Alex, yang kemudian ditangkap Alex dengan mudah. Pria itu mendekat ke arah sang kekasih, menunduk, kemudian memberikan ciuman kilas di sebelum akhirnya menikmati menu makan malam yang telah diantarkan seorang pelayan ke kamar.